Sebenarnya kenapa penting ya untuk memahami diri, karena kan untuk kita lanjut ke jenjang berikutnya untuk berkarir ataupun pendidikan juga perlu mengenali diri gitu kan. Kalau yang aku pahamin itu ada framework DOTS model yang dimana dalamnya itu ada decision making, opportunity awareness, transition learning, dan juga ada self awareness. Nah yang pertama itu tahapnya self awareness, jadi benar-benar di tahap paling bawah banget gitu pertama. Self awareness ini tuh kayak kita mengenali kelebihan sama kekurangan diri gitu. Kita tahu kompetensinya kita, value-nya kita apa gitu. Dan itu caranya ada dengan eksplorasi gitu. Makanya buat Gen Z yang masih kuliah tuh penting banget ya buat kita eksplorasi, kayak entah itu mungkin banyak yang bilang ngapain ikutan BEM atau HIMA atau apa. Tapi kalau menurut aku selagi kegiatannya menambah skill sih nggak apa-apa ya gitu. Apapun itulah, kayak volunteer ataupun magang itu boleh banget gitu. Jadi jangan yang kuliah pulang gitu. Makanya bener ya, jangan kubu-kubu tuh karena nggak ada yang didapat gitu. Karena kuliah tuh kan nggak cuman untuk belajar, tapi kita dapat hal-hal yang entah itu bersosialisasi ataupun juga cara berpikir kita dan juga soft skill kita gitu. Yang kedua itu ada opportunity awareness gitu, yang dimana itu kita mengenali pekerjaan yang akan kita ambil nantinya gitu. Jadi gimana caranya adalah dengan riset tentunya gitu. Kalau riset kan udah banyak ya, sekarang di TikTok, di YouTube itu udah yang banyak banget nge-share. Kalau zaman aku kan dulu ada sih di YouTube doang ya, di Google juga gitu. Tapi kalau sekarang udah banyak banget gitu. Nah itu juga jadi perlu mendalam lagi ya untuk risetnya, dan juga dari eksplor tadi itu kita jadi lebih paham juga, oh kalau udah pernah magang kita lebih tahu nih ternyata di bidang A, bidang B kita lebih cocok misalnya gitu. Jadi itu lebih mendalami gitu. Kemudian yang ketiga ada decision making. Decision making ini tuh adalah cara kita mengambil keputusan karir gitu. Ketika kita udah tahu kita mau ke bidang apa, bidang A, bidang B, kemudian juga cocok apa enggak sama value-nya kita gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk apakah kita mau terjun ke situ atau enggak gitu. Nah itu juga sebenarnya banyak banget orang yang struggle di decision making ya, karena untuk memutuskan karir itu kan memang sulit ya gitu. Kita kadang-kadang cocok nggak sih, kadang udah kerja bertahun-tahun juga nggak cocok gitu kan, karena ada struggle di sana gitu. Ya, dan ternyata kalau setelah diulik-ulik lagi tuh balik lagi karena kita belum kenal diri gitu. Yes. Jadi ketika aku udah kerja di A, di B sampai 40 tahun, kadang-kadang ada yang pengen switch career kan gitu. Yeah. Sebenarnya nggak masalah kan gitu switch career, tapi kalau misalkan memang selalu berubah-ubahnya sering banget, mungkin tanda tanya gitu. Perlu mengenali diri lagi. Jadi balik lagi ke tahap yang pertama gitu kan. Gitu. Tapi kalau udah dilewati itu, kita lanjut ke transition learning, transisi gitu, dari masa yang mungkin dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah, kuliah ke kerja gitu. Ada tahapan-tahapan untuk kita bisa survive di situ gitu, adaptasi lah gitu kan. Nah caranya adalah dengan kita tentunya melatih skill kita gitu, entah itu kita ikut pelatihan gitu ya. Kalau zaman dulu aku waktu pas masih masuk baru pertama kerja gitu, aku ambil sertifikasi yang memang mendukung aku untuk sebagai HR gitu kan. Jadi disitulah supaya aku bisa bertahan bekerja ya gitu, untuk adaptasi. Terus juga aku ada skill public speakingnya itu dengan ikut les juga sebelumnya gitu. Jadi hal-hal itu tuh selalu diasah aja gitu, karena memang untuk bertransisi mungkin kita akan entah promosi atau mutasi gitu ya, itu juga butuh persiapan-persiapannya dengan hal-hal tadi gitu, untuk kita mengasah skill kita gitu. Berarti konteksnya self awareness ini dari sisi kehidupannya bikin kita jadi versi lebih baik. Yeah. Bahkan dalam konteks karir yang kayak dipelajari oleh istri sendiri, itu juga versi kita lebih baik dalam dunia kantor atau dunia kerja. Betul. Ya. Kalau aku tanya, misalnya self awareness dari diri kita sendiri yang paling dalam, kemudian kita sendiri tidak memahami itu, bagaimana kita bisa menyesuaikan sama dunia di kantor? Betul. Gimana caranya kita menggali itu dari paling basic deh? Paling sederhana. Untuk lebih kenal diri ya. Yeah. Sebenarnya kalau ada tekniknya itu lebih sering dikenal Johari Window gitu. Johari Window itu ada 4 kuadran. Johari Window. Betul. Anak-anak psikologi pasti sering dengar sih gitu. Oke, aku bukan anak psikologi. Iya, Oke, jadi mungkin ceritain. baru dengar gitu. Jadi ada 4 kuadran, itu tuh ada diri yang kita terlihat sama orang lain, ada yang kita cuman tahu kita aja, atau juga ada yang kita tuh nggak tahu sama sekali gitu. Jadi diri yang kita tahu ini adalah kita tulis tuh kayak kelebihan dan kekurangan yang kita tahu ya di kuadran yang pertama. Aku lupa urutan kuadrannya, cuman ada 4 itu ya. Kita tulis kelebihan sama kekurangan yang kita tahu dari diri kita yang kita tahu gitu ya. Terus kemudian kita bertanya ke orang lain, menurut orang lain kita tuh seperti apa sih kelebihan sama kekurangannya gitu. Okay. Terus juga ada diri tersembunyi itu yang kita belum tahu nih potensi kita tuh apa gitu. Jadi kayak misalkan, mungkin menurut orang lain kita tuh bakat untuk A, bakat
punya potensi A, B, C, D gitu. Tapi kalau kita sendiri tuh nggak tahu misalnya gitu. Jadi ada bakat yang yang orang lain tahu tapi kita enggak. Ada juga yang kita tuh tahu tapi orang lain nggak tahu gitu. Jadi semua hal itu tuh diulik gitu dengan kita bisa tanya ke orang lain gitu yang mungkin mengenal kita dengan baik lah gitu. Gitu. Tapi dimulai dari diri sendiri dulu kan tadi. Yang kita tahu tuh apa, kayak kelebihan tuh nggak harus yang juara 1 A, B, C, tapi lebih simple kayak aku bisa masak, aku bisa ngonten, itu juga kan kelebihan. Cuman orang lain tuh lebih fokusnya kadang aku punya kekurangan A, B, C dan membandingkan dengan orang lain gitu. Kalau dari sisi problemnya, kenapa banyak orang di kantor ya, dunia kerja nih, itu gampang banget burnout, Oke. gampang depresi, stres. Itu indikator yang paling simple selain kerjaan yang membludak, kira-kira apa? Kalau dari dalam diri sendiri, kalau psikologi ngelihat itu. Kalau dari aku memang ada kaitannya lagi dengan pengenalan diri. Dalam artian kita tahu gimana cara kita kerja supaya kita nggak burn out itu gitu. Jadi kita kenalin emosi kita. Kalau aku misalnya, karena kan aku lagi lanjut profesi ini gitu. Tentunya itu banyak banget tugas dan praktek yang bikin burn out juga sebetulnya. Tapi time management memang penting. Tapi kan time management tiap orang beda-beda ya. Mungkin ada yang dia bangun jam 4 subuh, terus udah di schedule sampai malam. Ada juga yang dari jam 6 pagi sampai jam misalkan sore gitu ya. Ada juga yang mungkin dari siang tapi memang produktifnya sampai malam banget misalnya. Kan beda-beda gitu ya. Dan jam belajar juga beda-beda gitu. Jam kerja juga beda-beda. Jadi gimana cara kita untuk mengenali cara kerja kita tuh gimana sih? Itu yang pertama gitu. Terus yang kedua ketika kita lagi capek itu gimana cara kita untuk copingnya. Coping itu kan untuk mengatasi hal tersebut ya. Kalau lagi stres, aku tipenya yang memang butuh mindfulness. Kita fokus ke saat ini kan gitu. Ada juga yang kita lebih dengerin musik, ada yang mungkin ke olahraga gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih kita tuh butuhnya seperti apa gitu. Terus kemudian kalau bahas tentang perbedaan burnout sama lelah, kalau lelah itu kan kalau istirahat ya udah kita bisa bangkit lagi. Tapi kalau udah burnout itu mau kita istirahat segimanapun kadang-kadang kita nggak bisa semangat lagi kan. Kita nggak bisa produktif lagi gitu. Jadi udah yang bisa dibilang kondisinya lebih parah gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu juga sebetulnya butuh bantuan profesional juga penting kalau memang udah parah banget. Tapi kalau mau dicoba untuk atasin sendiri juga kayak tadi juga bisa. Karena memang time management terus juga kalau misalkan dari kalau pernah dengar Eisenhower gitu ya. Gitu. Nah itu juga bisa tuh ngebantu. Dan sebenarnya kalau yang dari penumpukan emosi yang kita capek, kita stres gitu. Bisa dibantu juga dengan journaling juga gitu. Sebenarnya journaling ini tuh aku sempat dengar dari yang kan ada nanganin klien juga ya sebagai sekarang tuh asisten psikolog gitu kan. Dia juga terasa ngebantu banget dari journaling itu karena dia tahu mood dia dari yang Senin sampai Minggu ke Senin lagi ke Minggu lagi gitu. Dan itu ngebantu banget nge-track moodnya gitu. Terus juga dari situ jadi tahu ketika kita lagi moodnya bad gitu kan, jelek banget, kita harus ngapain tuh gitu. Tapi pas lagi happy ya udah kita nggak usah yang terlalu gimana misalnya gitu. Jadi itu bisa diukur dari habit tracker, mood tracker dan journaling gitu. Kemarin ada studi yang bilang kalau nggak salah good stats 69% Gen Z itu sekarang pengen resign karena problem gaji, ekspektasi kerja sama lingkungan yang toksik ya. Gimana pendapat kamu melihat ini? Sebenarnya ada 2 hal yang aku pahamin ya, self awareness tadi dan juga empati sih gitu. Jadi ketika kita udah kenal emosi tadi kan udah sadar kita ngerasain apa dan misal nih kita contohnya lagi bersosialisasi gitu. Terus kita ngerasa kesel sama orang tersebut, kita malah jatuhnya kayaknya bakal marah-marah gitu. Ya udah berarti kita kasih boundaries kan gitu supaya kita nggak jadi keluar ke orang lain itu negatif gitu. Dan empati ini juga penting ketika orang lain, karena mungkin di psikologi ya, jadi kayak ketika ngeliat orang lain marah atau misalnya ada masalah atau bahkan ketika dia berlaku jahat gitu ya, jadi ngelihatnya tuh apa sih yang membuat dia kayak gitu, karena selalu ada alasan di balik itu kan gitu. Jadi kayak kita berempati, apa yang dia rasakan, apa yang dia lagi alamin sekarang makanya dia kayak gitu. Jadi kita perlu melihat sudut pandang lain supaya ya oke, kita pengen dia mengerti ya, tapi kita juga harus mengerti orang lain dulu kan, supaya kita tahu sudut pandang lain, yang membuat dia seperti itu kayak gitu. Dan kalau masih bisa dikontrol, ya udah kita coba untuk obrolin misalnya atau kita ngambil tindakan gitu. Tapi kalau udah gak bisa dikontrol, kita kasih boundaries sih gitu. Karena sebisa mungkin ya kalau untuk yang trauma juga ya gitu, untuk jauhin sumber sakit atau sumber lukanya juga penting ya. Sampai kita mungkin merasa cukup baik, baru kita coba untuk hadapin lagi gitu.